Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang demokrasi Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ihsan Yunawiguna dari Prodi Ilmu Lingkungan. Saya Renaldi Pratama dari Prodi Ilmu Lingkungan. Ya, langsung saja ke materinya yang akan dibacakan oleh Renal terlebih dahulu. Baik, untuk pertama ada pendahuluan. Demokrasi sebagai suatu sistem telah menjadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Alasan menjadikan demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara dikarenakan hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. Selain demokrasi dijadikan sebagai asas kenegaraan, secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya, sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi. Selanjutnya, demokrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu demos atau rakyat dan kratos atau pemerintahan. Selalu diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Istilah demokratia mulai dipakai di Athena sekitar pertengahan abad ke-5 Masehi. Pada abad ke-7 dan ke-6 sebelum Masehi, demos tidak mencakup masyarakat. Namun, setelah pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, demokratia tampaknya telah digunakan pada umumnya dengan pengertian yang telah dimilikinya sampai sekarang ini, yaitu dengan pengertian pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi dalam artian formal yaitu demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan atau sistem politik di mana kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan sendiri oleh rakyat, tetapi mewakili wakil-wakil yang dipilihnya di lembaga perwakilan. Sedangkan demokrasi dalam arti material dapat disebut sebagai demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi oleh kultur historis suatu bangsa, sehingga dikenal demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Dengan adanya demokrasi ini, maka diharapkan akan terwujudnya pemerintahan yang kuat mengikat karena pemerintahan ini diciptakan oleh rakyat itu sendiri. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang diciptakan dalam bentuk pemerintahan otoriter, tetapi pemerintahan yang kuat yaitu pemerintahan yang didukung oleh sepenuhnya oleh rakyat serta tidak ditumpangi oleh kebutuhan pihak lain. Pengertian demokrasi Pancasila yaitu demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur berdasarkan religius, kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselenggarakan dengan tanggung jawab sosial atau kebersamaan. Untuk selanjutnya, demokrasi Pancasila pada hakikatnya merupakan norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, serta lembaga-lembaga negara di pusat dan daerah. Kemudian, demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang berlaku, seperti 1. Kebebasan atau persamaan, freedom atau equality. Kebebasan atau persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang
tanpa pembatasan dari penguasa. Untuk yang kedua ada kedaulatan rakyat atau people sovereignty. Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Dan yang ketiga adalah pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab yang memiliki prinsip-prinsip: A. Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif. B. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan merdeka. C. Pers yang bebas. D. Prinsip negara hukum. E. Sistem bipartai atau multipartai. F. Pemilihan umum yang demokratis. G. Prinsip mayoritas. H. Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas. Kemudian, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum. Oleh karena itu, terdapat nilai-nilai demokratis Pancasila, yaitu A. Religius, tidak sekuler apalagi ateis. B. Memiliki toleransi. C. Adil dalam arti tidak diskriminatif. D. Anti-imperialisme dan kolonialisme. E. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama. F. Memiliki solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi bagi sesama anak bangsa. G. Menghargai pluralitas. Selanjutnya, di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Meski harus dikatakan baru sebatas demokrasi prosedural, dalam proses pengambilan keputusan lebih mengadakan voting ketimbang musyawarah untuk mufakat, yang sejatinya merupakan asas asli demokrasi Indonesia. Selanjutnya, upaya aktualisasi demokrasi Pancasila. Sistem ketatanegaraan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara demokrasi konstitusional dengan menganut asas demokrasi Pancasila. Dalam aktualisasinya, demokrasi Pancasila didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila juga diartikan sebagai demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Pemerintah berdasarkan atas demokrasi konstitusional tidak bersifat absolutisme, kekuatan yang tidak terbatas. Konstitusi di sini diartikan dalam arti luas sebagai living constitution, baik yang tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun hukum dasar yang tidak tertulis konvensi, seperti aturan-aturan dasar yang hukum dasar yang tidak tertulis, seperti aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek-praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Selanjutnya, hubungan demokrasi Pancasila dengan kebudayaan asli Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai melekat kepadanya seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong menolong, dan istilah-istilah lainnya yang berkaitan dengan itu. Kemudian, kebudayaan merupakan ruh dan jati diri bangsa dalam kehidupan bernegara, di mana tinggi rendahnya martabat bangsa sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya budaya bangsa itu sendiri. Jati diri bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh hasil proses aktualisasi nilai-nilai budaya bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai budaya dan ideologi yang sedang mensistem, harapannya adalah akan mampu menopang tuntutan demokrasi yang bertahap, maju secara kultural edukatif, dengan rujukan pola pikir budayawinya sendiri. Dengan lain kata,
Untuk menciptakan budaya bangsa yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, diperlukan suatu rekayasa kebudayaan atau suatu strategi kebudayaan. Perlu disadari batas-batasnya serta kehati-hatian dalam menentukan caranya, sehingga strategi budaya itu sendiri tidak justru menghasilkan sesuatu yang kontraproduktif atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip budaya demokrasi Pancasila yang hendak diterapkan. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.